wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Siang ini? Alhamdulillah, baik. Ada yang udah masuk hari ini? Ada. Siapa saja namanya yang pertama? Sama Bila. Ada izinnya apa tidak? Tidak. Besok kalau Anda semua nggak masuk, jangan lupa kasih surat izin. Biar tahu keterangannya sakit, apa dolan, apa piknik ya. Nah, besok jangan lagi seperti ini. Harus ada surat izin. Biar Bapak Ibu guru tahu bahwa nggak masuknya karena apa. Nah, sekarang sebelum mata pelajaran agama di siang hari ini kita mulai, salah satu ketua maju ke depan menyiapkan, ya. Ayo Mbak, maju Mbak, maju ke depan sini Mbak. Ayo baca. Ya, boleh ada yang rame. Di depan sini Mbak, menyiapkannya. Bilangnya alhamdulillah ya. Ya, persiapan dulu untuk memulai mata pelajaran agama di siang hari ini. Semoga nanti biar Anda semua mendapatkan ilmu, Anda semua tambah pinter, kemudian di rumah kalau ada PR bisa mengerti. Jadi pelantaran itu. Ini Mbak disiapkan juga dulu. Siap dan cantik dan ganteng-ganteng. Semoga tambah semua ya. Kembali ke rumah, terima kasih untuk Mbak Amara yang telah menyiapkan doa di siang hari ini. Selanjutnya ada semua nanti ya masuk ke bak. Lihat proyektor depan ya. Sebelum dimulai, ya kelihatan apa enggak? Yang jelas. Kelihatan ya? Nah, di sini Anda semua mempelajari surat Al-Ma'un. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Anda semua siapa yang tahu arti Al-Ma'un? Yang tangan, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Gak ada? Gak ada? Gak ada yang bisa? Gak ada. Berarti
semua belum belajar? Apa? Sekarang semua bawa buku juz amma? Semua dikeluarkan buku juz amma dulu. Dibuka surat Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un di situ artinya barang-barang yang berguna. Berguna untuk siapa? Umat manusia. Kemudian Anda semua di rumah ngaji di tempat apa enggak? Ngaji enggak? Yang tidak nanti nggak bisa naik ke. Anda semua bisa nulis huruf hijaiyah semua enggak? Bisa. Huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf A sampai detiknya dulu. Ini nanti masuk ke bab 3 ya, tentang surat Al-Ma'un. Kemudian ini ada huruf hijaiyah. Yang pertama apa tadi? Sampai apa? Ini huruf hijaiyah. Tapi kalau huruf kapital atau huruf abjad dimulai dari huruf A sampai apa? Ya. Huruf abjad namanya dimulai dari A sampai Z. Tapi kalau huruf hijaiyah dimulai dari alif sampai itu adalah berbeda. Kemudian cara menulisnya juga berbeda. Kalau huruf hijaiyah itu dari sisi kanan. Tapi kalau huruf abjad dari sebelah kiri. Ya, paham semua? Ya bisa baca semua ya hari ini? Ya bisa baca semua belum? Siapa yang belum? Nah, sudah semua ya? Nah, lanjut ke selanjutnya. Kita latihan membaca dulu. Lihat di depan ini semua. Tirukan ya. Fa'ala, fa'ili, kasada, kataba, bayini, alama. Ya, lanjut ke materi. Materinya surat Al-Ma'un. Kemudian kita membaca surat Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ke berapa itu? Sampai ke 7. Yang pertama bunyinya apa di sini? Berarti ayat berapa di sini? Ayat yang ke-7. Artinya apa tadi Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Nah, di sini kita surat ini diturunkan di Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Ada keterangan lain bahwa ayat 1 sampai 3 diturunkan di Mekah, sedang selebihnya 4 sampai 7 diturunkan di mana? Di Madinah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat terakhir. Kemudian menurut etimologi Al-Ma'un berarti banyak harta yang berguna atau bermanfaat untuk
maksudnya saat ini menggambarkan orang yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Kemudian ada yang paling inti adalah Allah akan mengancam orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mau kepedulian sosial. Maksudnya tidak ada rasa peduli kepada siapa? Fakir miskin dan anak ya. Kemudian sudah ayat pertama sampai 1 diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih kurban atau hewan kurban dibagikan ke peserta. Kemudian anak yatim yang meminta-minta oleh kafir Quraisy tersebut bukannya diberi, akan tapi justru malah dibentak dan tidak dikasih, diusir. Makanya ada surat ini turun. Kemudian ayat keempat sampai 7 turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang mengamalkan apa di situ? Kepada siapa? Orang beriman. Mereka melakukan sholat dengan cara riya dan meninggalkan jika tidak ada yang melihatnya serta menolak memberikan bantuan pada orang miskin dan anak yatim. Maksudnya ya, yang itu orang yang lalai dalam sholatnya, belum sholat tapi pas enek konco nih anak temen ada tamu ketika pas di rumah Anda, reka-rekai Anda izin mau pada sebelumnya kalau gak ada orang tidak mau berarti Anda itu masuk ke golongan yang ketiga yang mendustakan agama Allah. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 golongan yang mendustakan Allah. Yang pertama mengganti anak ya. Yang kedua tidak memberi makan pada fakir miskin. Yang ketiga lalai dalam sholatnya. Maksudnya tadi sholatnya pengen dipuji sama orang lain. Yang kedua kalau gak ada orang lain gak mau sholat. Yang ketiga belum sholat tapi di akhir waktu. Tahu enggak akhir waktu itu seperti apa? Misalnya jam 12 itu sholat zuhur. Kemungkinan besar sampai jam berapa sholat zuhurnya? Jam 14.30 atau setengah 3. Anda sholatnya setengah 3 baru melaksanakan sholat zuhur. Berarti Anda termasuk orang mendustakan agama Allah. Lanjut. Nah, di sini kita mengartikan per ayat. Ayat pertama yang bunyinya aro'aital ladzi yukazzibu. Dan artinya apa di situ? Tahu enggak? Tidak tahu. Nah, di sini ayat selanjutnya yang berbunyi fadzalikal ladzi anak ya. Yang kedua, yang ketiga wala yaqutu ala ta'amil miskin dan tidak menganjurkan memberi makan kepada siapa? Orang miskin. Ayat keempat fawailul lil musallin maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Kok bisa wong sholat celaka? Dia satu sholatnya pengen dipuji orang lain, maka rusaklah sholat kamu. Yang kelima alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya orang-orang yang lalai sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, artinya orang-orang yang berbuat yaitu apa? Yaitu pamer. Apa? Satunya wayamnaunal ma'un dan enggan menolong barang yang berguna. Oh, nah sekarang itu artinya diperhatikan dulu. Nanti ada tugas. Nanti tugasnya berkelompok ya.
Nih, dilihat, dibaca. Sudah semua? Dibaca semua? Sudah? Yang pertama apa itu? Tahukah kamu orang yang menagama? Yang pertama. Yang kedua apa? Itulah orang yang mendidik anak ya. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat, maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Yang keenam, orang yang berbuat riya. Kemudian di sini dijelaskan pula pendusta agama, dijelaskan dalam ayat 1 sampai berapa itu? Surat ini diawali dengan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya kemudian Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Tujuannya apa? Agar pembaca benar-benar meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya biasanya setiap ayat didahului dengan pertanyaan mengandung mulai. Mengandung apa? Nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Yang pertanyaan yang paling prinsipal adalah siapakah penista agama itu? Maka jawaban pun segera ditunjukkan setelah pertanyaan. Ayat berikutnya menjawab secara lugas bahwa penista agama adalah orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Berikutnya adalah orang yang tidak mau menolong fakir miskin. Pada mulanya sikap pengabdian terhadap anak yatim dan orang miskin adalah dimiliki orang-orang munafik. Mereka menunjukkan keangkuhannya dengan data dimilikinya, seakan-akan anak yatim dan orang miskin itu tak akan dapat hidup tanpa mendapatkan siapa? Bantuan dari orang lain. Lah, pasti ada pertanyaan, apakah isi kandungannya? Sini ada dijelaskan. Isi adalah apa di situ? Menegaskan, membaca bersama-sama tentang yang buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada saat Al-Ma'ud, gambaran para penista agama adalah orang yang melakukan anak yatim dan melantarkan fakir miskin dan meninggalkan sholat. Ya, di sini ada semua punya tetangga yang yatim, anak yatim enggak di rumah Anda, sekitar Anda. Punya enggak? Ada. Kalau ada, kalau dia minta dikasih semampumu, seikhlasmu, sakduwemu, ya. Kalau ada anak yatim, ojo disakiti. Kenapa? Karena dia tidak memiliki salah satu orang tuh. Yang selanjutnya, Anda melihat tetangga Anda ada enggak yang fakir miskin? Ada. Kalau ada, kamu juga harus mengasihkan. Berupa apa? Makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Siapa yang tahu? Makanan setiap hari kita berupa apa? Beras. Kalau Anda punya beras, Anda tidak punya dan yang ketiga, Anda sudah besar semua, harus menjalankan apa? Tidak boleh apa? Meninggalkan. Nah, gede, ditambah pinter, duit ilmu, udah gelem Tidak usah gini Pak, gak apa-apa, gak sholat. Tapi nanti di akhirat Anda mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Dosa. Dan di akhirat mendapatkan neraka. Mau nggak masuk neraka Anda semua? Dan dijelaskan dalam surat ini Al-Ma'un. Ya, selanjutnya dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 220 yang bunyinya fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khairun wa in
muslim walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Artinya tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu pergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki saya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijak. Dijelaskan, kemudian dituangkan pula dalam surat Al-Kabut, kehidupan yang lain maka saat menjadi tolak ukur semua amal perbuatan pria. Surat Al-Kabut di sini ya. Ini dijelaskan pula sholat adalah apa itu? Sholat adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan dalam syariat Islam apabila dilaksanakan dengan benar dan berdampak positif bagi seluruh aspek kehidupan yang lain, maka menjadi tolak ukur semua amal perbuatan lihat dalam surat Al-Ankabut. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengatakan apa yang kamu kerjakan. Kemudian karakter orang yang munafik yang melaksanakan sholat dalam keadaan terpaksa dan mengharap siapa itu? Ujian dari siapa? Manusia. Digambarkan pula dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka, dan apabila berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan siapa? Keadaan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan siapa? Manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Lanjut. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang itu apa? Yang B, yang C, orang yang berbuat ya atau sombong. Yang E, ini yang E ya, mau menolong tapi dengan barang enak-enak. Maksudnya karena barang sing apik tapi Allah dikekno kayak barang sing pernah ndak? Kayak nolong barang sing gak apik kayak makanan misalnya wis bau dikasihkan orang lah, jangan ya. Biasanya beli makanan ya sing akeh tinggalah lali ganti makan. Enggak ada tetangga yang enggak punya sampean mengasihkan itu tidak baik. Jangan ditiru ya, itu udah basi, gak enak dimakan, jangan dikasihkan ke orang kan. Terus sini ada latihan soal. Sebelum ada latihan soal, saya membagikan kelompok. Di sini ada tugas biar nanti hafal dan tahu apa itu soal maun, apa artinya. Kemudian ada yang membaca pula. Tadi sudah saya jelaskan, nanti Anda semua ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang menghafalkan. Kelompok 1 tolong diambil terus sesuaikan mejanya. Tapi di sini masuk apa tadi? Kelompok apa namanya? Al-Kausar. Kelompok 1 Alis, Anindya, Aisyah, Pandu, dan Faim. Gabung ke sini dulu. Nanti setelah mata pelajaran agama selesai, Anda balik ke tempatnya masing-masing.
Yuk, di sini. Alis, Anindia, Aisyah, Fadul sama Faim. Pindah dulu sebentar ya. Karena ini pembagian kelompok. Jangan dibawa tasnya, Mbak. Hanya orangnya saja. Dibawa pensilnya saja sama pulpen atau kertasnya untuk menulis. Ya. Yang pindah sini tadi siapa? Aisyah, ke sini Aisyah. Nanti ada yang menampilkan bersama timnya maju ke depan. Hasilnya apa? Ya. Terus kelompok kedua, namanya kelompok An-Nasr, yaitu Afara, Sundari, Novi, Reno sama Randy. Bejanya sini. Kelompok tiga, namanya apa tadi? Alfil. Kelompoknya Adia, Angel, Tias, Dika sama Arfan. Bejanya sini. Kelompok 4, Safira, Kaila, Kanaya, Kanjeng, Yoga, Rafa sama Fatih. Ya, udah kelompoknya terima kasih ya. Siapa yang belum gabung kelompoknya? Tiga bulan lewat aja. Alis mana Alis? Anis dia. Afara, Sundari, Novi, Reno sama Tiga, Adia, Angel, Tias, kelompok 4, Safira, Kaila, Ansa, Yoga, Rahma sama Fatih. Udah semua? Udah. Semua khusus ketuanya menulis tugasnya. Ketua wajib menulis. Kelompok 1 ditulis. Ya. Nomor 1 kelompok 1 ya. Apa yang dimaksud di buku tulis? Apa yang dimaksud tentang surat Al-Ma'un itu? Kemudian meja nomor 2 nanti membaca surat Al-Ma'un ya, membaca surat Al-Ma'un. Kelompok 3 mana yang ketiga ini ya? Kelompok 3 mendapatkan surat Al-Ma'un. Kelompok 4 mengartikan surat Al-Ma'un ya. Ya, sampai 7. Nanti di depan di sini untuk hasilnya sudah semua ya. Kamu nomor 3 mengapalkan loh. Mengapa berarti sudah apa semua kalau mengapal ya? Nanti pas di depan sini.
dibacakan di depan ganda. Udah semua? Iya, udah. Sudah semua ya. Makanya bisa tinggi. Nanti bisa tinggi. Sudah semua ya. Sekarang yang ambil kelompok 1. Yuk, kelompok 1 maju ke depan, dibaca hasil diskusinya. Kelompok 1 menampilkan hasil kelompoknya, yaitu hasil diskusinya. Tadi nomor 1 saya suruh menyampaikan pengertian dari awal. Sini aja Mbak, sini, Mas ini Mbak. Mas sama Mas gabung. Nomor 1 kan? Belum. Yo sini, cepet. Udah kamu sini, kamu. Arif sini. Ya. Yang baca salah satu saja ya. 3, 2, 1 dibaca. Terus selanjutnya apa? Yang di situ? Terus yang terakhir apa yang? Ya sudah, terima kasih banyak nomor 1. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 tadi membaca surat Al-Mulk. Maju ke depan sini, Mas. Mbak, kelompok 2 maju ke depan. Tadi tugasnya untuk membaca. Karena dibaca Mbak, Mas 1, 2, 3 dibaca. Nah, udah nunggu semua bacanya. Alhamdulillah, sekarang kembali ke rumah masing-masing. Sekarang kelompok 3 persiapan tadi menggambarkan apa? Surat Al-Mulk. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Dika, Arfan maju ke depan. Sama-sama menggambarkan surat Al-Mulk.
sudah? Ayo Afwan. Sekarang Anda semua tadi suruh apa? Menghafalkan. Belum apa kan? Ditutup bukunya. Apa kan? Siapa belum? Apa tidak? Ya, kalau sudah dimulai dari tahun 1, 2, 3. Oke. Sudah hafal semua. Dari tempat makasih banyak ya Mbak ya. Diingat lagi hafalannya. Yang selanjutnya yaitu kelompok 4 mengartikan surat Al-Maun. Ayo Mbak, Mas maju ke depan untuk dibacakan hasil dari diskusi. Tadi tugasnya mengartikan. Gambarnya mana? Ya, yang dibaca 1, 2, 3 hasilnya dari artikan dibaca Mbak. Yang kedua apa yang kedua? Itulah orang yang mengganti anak yatim. Yang ketiga? Dan ketiga menganjurkan memberi makan orang miskin. Keempat? Mengawal kecelakaan bagi orang-orang yang salah. 5? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. 6? Orang-orang yang berbuat jahat. 7? Dan juga menolong dengan barang berguna. Ada untuk kelompok 4 yang banyak, artinya sangat sulit sekali. Nah sekarang Anda semua sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang Anda mencatat soalnya untuk buat PR karena waktunya udah siang. Ada yang kelaparan. Ditulis soalnya masing-masing. Di sini ada soalnya ada 3 saja. Ditulis dulu. Besok dikumpulkan ya. Itu soalnya ada 3. Ya, atau 3. Soalnya ditulis dulu. Besok ditumpuk. Karena Anda sudah mepet waktunya. Minggu depan Anda sudah ulangan semester. 3 saja. Ya, 3. Tulis soalnya. Sampai 3. Kayaknya sampai 3 saja. Jangan lupa besok ditumpuk ya. 1. Tulislah ayat 3 dari soal Maun. Jadi kon menimbulke telutok. Yang kedua, apa perbedaan dari Makkiyah dan Madaniyah? Nomor 3, apa maksud dari celaka orang yang sholat dalam ayat 4 dari surat Al-Maun?
Sudah semua? Sampai 3 saja PR-nya. Sudah semua? Sudah semua? Tuliskan di dalam tas. Yang belum teman ditulis dan juga pakai tas. Ini kembali ke tempat, di sini dulu. Belum ditutup ya. Yang terakhir ya, jangan kembali ke tempat dulu. Boleh keluar dari tempatnya. Dan ya, sebelum dimasukin kita semua tasnya, di sini bukunya. Ini tadi kita sudah semua belum? Ya, kalau sudah, Anda tadi mempelajari apa? Surat Al-Ma'idah. Isinya tentang apa tadi? Menghadik anak yatim. Anda sudah paham semua anak yatim seperti apa? Pakai seperti apa? Lalai dalam seperti apa? Sudah paham semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Nomor 1, sudah ngerti semua? Al-Maun. Nomor 2, sudah. Nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah. Ini sedikit saja yang saya simpulkan ya tentang surat Al-Maun. Dituliskan di kota Mekah, sebagian di kota Madaniyah atau Madinah. Kemudian isinya yaitu golongan orang yang mendustakan agama Allah itu ada 3. Yang pertama menghadik anak yatim, yang kedua tidak mau beri makan pada fakir miskin, yang keempat orang yang lalai dalam sholatnya. Sehingga Anda bisa ngerti ketika tahu ada anak yatim yang minta-minta, kita pasti memberikan. Ya itu saja. Semoga Anda di rumah bisa mempraktekkan apa? 1. Memberi kepada anak yatim. Yang kedua, fakir miskin. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan sholat. Saja dari saya. Jangan lupa PR-nya besok dikumpul. Jadi ditanyakan enggak? Semua. Tidak ada. Kita akhiri ya. Karena jam terakhir kita biasanya tepuk apa? Tepuk pulang. Persiapan duduk berdoa dimulai.
berikan sesuatu yang salah, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan tanda ya. Mulai dari tunggu loh. Itu saja. Pesannya 10 berarti mana? Berarti 5. 21 berarti 21 bagi 4. 21 bagi 3. 77. Iya, pesan 7 ya. Karena itu tunggal toh. Satu tempat, 3 tempat ya pena. Ya jangan cepat. Sudah. Oh, kembali. Pero itu yo, dan pemborene kok. Dua. Ya bisa 10. Pasap. Ada 11 satu. Nah. Bisa nih. Kenapa dibalen nih Pak Dim?